Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Eva Muslihah. Hari ini kita akan belajar pecahan sederhana. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe ya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pecahan sederhana, menyebutkan macam-macam pecahan, menggambar bentuk pecahan sederhana, dan membaca bilangan dalam bentuk pecahan sederhana. Pecahan sederhana. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Pecahan juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari sekelompok benda. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan dapat dinyatakan dalam A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Kita bisa menggantinya dengan angka, yaitu 2 per 3, di mana 2 sebagai pembilang dan angka 3 sebagai penyebutnya. Dengan A dan B adalah bilangan cacah seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Serta B tidak sama dengan 0. Itu artinya penyebutnya tidak boleh 0. Misalkan, ada sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Seperti ini. Setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan 1 per 2. Di mana masing-masing bagian pizza yang terpotong, satu bagian bernilai 1 per 2, satu bagian yang lainnya juga bernilai 1 per 2. Satu bagian dari 2 keseluruhan. Lalu, satu buah pizza dipotong lagi menjadi 4 bagian. Di mana masing-masing bagian potongan pizza bernilai 1 per 4, yang artinya satu bagian dari 4 keseluruhan. Sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan pizza dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 4. Contoh selanjutnya, ibu memotong pizza 8 bagian sama besar. Ibu akan membagi potongan pizza tersebut kepada ayah, kakak, dan adik. 3 bagian untuk adik, 2 bagian untuk ayah, dan sisanya untuk kakak. Tulislah bentuk pecahan untuk adik, ayah, dan kakak. Pizza 1 dipotong 8 bagian sama besar. Lalu kita bagi untuk adik terlebih dahulu, yaitu 3 bagian. 1 bagian untuk adik, 1 bagian lagi untuk adik, dan 1 bagian lagi untuk adik. Jadi adik mendapatkan 3 bagian. Selanjutnya, kita tuliskan bagian ayah. 1 bagian untuk ayah, 1 bagian lagi untuk ayah. Jadi ada 2 bagian untuk ayah. Maka, bagian pizza yang diberikan kepada adik dapat ditulis menjadi 3 per 8, di mana 3 adalah bagian potongan pizza untuk adik dan 8 dari keseluruhan potongan pizza.
Bagian pizza yang diberikan kepada ayah dapat ditulis 2/8. Sisanya diberikan kepada kakak dapat ditulis menjadi 3/8 karena pizzanya atau sisa pizzanya tersisa 3 potong atau 3 bagian. Pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk gambar. Pecahan tersebut menyatakan besar bagian yang diarsir atau diwarnai dari gambar yang utuh. Contoh pertama adalah gambar lingkaran, di mana satu lingkaran penuh dibagi menjadi 6 bagian. Satu bagian diarsir atau diwarnai, maka bernilai 1/6. Selanjutnya, ada gambar persegi panjang. Persegi panjang dibagi menjadi 10 bagian sama besar, yang mana 7 bagiannya diarsir. Maka dapat ditulis menjadi 7/10. Selanjutnya, ada gambar persegi. Persegi tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar, di mana satu bagiannya diarsir atau diwarnai, maka bernilai 1/4. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lain. Contoh di sini ada satu bagian utuh, yaitu bernilai 1/1. Selanjutnya, satu bagian utuh tadi kita bagi menjadi 2 bagian sama besar, yang dapat ditulis menjadi 1/2. Selanjutnya, satu bagian yang tadi kita bagi lagi menjadi 4 bagian sama besar, yang dapat ditulis menjadi 2/4. Pecahan 1/2 dan 2/4 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut, akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. Kenapa bisa dibilang senilai? Sekarang kita lihat. Warna putih pada bagian 1/2 dan warna putih pada bagian 2/4 terlihat sama atau sama besar. Porsinya sama, meskipun pembilangnya berbeda dan penyebutnya berbeda, tetapi arenanya atau areanya sama besar. Maka disebutlah menjadi pecahan senilai, yang artinya 1/2 senilai dengan 2/4, sebab mereka mempunyai wilayah yang sama besar. Berdasarkan gambar di atas, setengah bagian dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk bagian, walaupun bentuknya pecahannya berbeda. Kedua pecahan tersebut senilai. Kedua pecahan senilai karena masing-masing menyatakan setengah dari keseluruhan bagian, jadi pecahan 1/2 sama dengan 2/4. Ayo berlatih. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan tadi, diharapkan dapat mengerti. Maka dari itu, ayo sekarang kerjakan latihan 3 soal berikut ini dengan baik dan benar. Terima kasih. Sampai Hari ini